Ini Bu Risma loh yang jadi kandidat. Ini seorang yang sudah teruji kepemimpinannya dengan baik. Masa iya nggak dapat satu suara pun di ribuan TPS tadi? Salah satu pilkada yang mesti dapat perhatian khusus itu ya harusnya di Jawa Timur lah. Itu terselenggara dengan secara brutal menurut Begawan begitu. Yang mesti Begawan tegaskan, mengapa tak sebut begitu brutalnya? Soalnya ada lebih dari 3.000 TPS atau tepatnya itu 3.637 TPS. Suara Bu Risma itu zong, kosong, nol, nggak ada yang milih. Aneh kan? Alias nggak ada yang milih itu kan aneh. Apakah yang kayak gini mau kita biarkan? Ada banyak asumsi mengapa ini harus didalami. Siapa yang bergerak di sana? Hingga menyebabkan suara Bu Risma sampai kosong melompong, nggak ada yang milih. Apa ya mungkin Bu Risma yang berpasangan dengan Gus Han? Nah ini beneran Gus loh, duduk Gus abal-abal loh. Masa nggak ada yang memilih mereka satupun? Coba dinalar wae, pakai pikiran yang waras ini. Ya. Apabila pilkada Jawa Timur diadem ayemkan, ya demokrasi kita beneran wassalam, tutup buku, habis. Semua tahu lah, Bu Risma sama Gus Han diusung oleh PDIP, juga didukung Hanura. Oke lah, anggap saja Hanura genep-genep misalnya. Tapi benarkah di 3.637 titik coblosan orang yang sing simpati sama Bu Risma? Atau pertanyaannya usilnya itu loh, di 3.637 TPS kuwi beneran lokasi partai non PDIP kabeh. Ingat loh, PDIP menang di Jawa Timur. Ada 21 kabupaten kota yang dimenangkan oleh PDIP. Kan tidak mungkin kalau Bu Risma tidak ada yang nyoblos. Saksi-saksi ini loh. Ingat loh, ini coblosan tingkat gubernur. Masa saksi PDIP sampai mendatangkan orang luar Jawa Timur kan nggak mungkin. Yang akhirnya nggak bisa gunakan hak suaranya. Nek beneran terjadi, tidakkah ini bisa disebut sebagai perampokan suara Bu Risma? Jenenge ya rampok. Meski kabeh sing diduweni dijaluk, direbut, digowo. Nek ditembung apik-apik ini sebutannya dijaluk, diminta. Nek hanya sebagian yang diambil itu nyolong, nyuri, nyopet, mutil dan sebagainya. Lah nek sampai ra entuk swara blas, dihabisin semuanya. Berarti kan dirampok. Ngerampok itu namanya. Lah piye carane gak dientukke? Bu Risma sendiri kan ya bukan kandidat yang blas raeneng sing ra kenal kan. Dudu ibu rumah tangga biasa. Beliau wali kota Surabaya 2 periode dan sukses. Berlanjut jadi menteri sosial. Sing penggaweane keliling nang ngendi-endi dikenal seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur barang. Nah pas kampanye Bu Risma juga datang di wilayah-wilayah Madura. Ini tentu catatan yang memprihatinkan. Noda hitam dalam demokrasi kita. Di Jawa Timur dan di Jawa hal beginian bisa terjadi nih. Bagaimana dengan di luar Jawa? Apa salah Begawan bila menyimpulkan begitu? Bahwa pilkada di Jawa Timur itu brutal itu. Nah, atas tudingan yang mempertanyakan Bu Risma tak dapat suara. Lalu kubu sebelah mengungkapkan kalau kandidat 02 juga di beberapa TPS gak dapat suara sama sekali. Yang Begawan baca di media mainstream, tim pemenangan pilkada Bukovifah Mas Emil Dardak, Dr. Mikian Jibril ini bilang Bukovifah yo mengalami hal yang sama. Alasannya pasangan mereka juga dapat 0 suara di beberapa TPS. Lah Dr. Mikian ini duduhke hasil TPS 012 desa Campur Pamekasan tuh sama TPS 09 desa Dharma Sampang. Gak ada yang milih si incumbent itu, milih Bukovifah. Oh nek aku gampang saurane no. Ayo podo-podo di total wae. Mulai kandidat 01, 02, 03. Ada berapa TPS yang sama-sama dapat zong 0 suara di TPS. Mbok akeh-akehan genah Bu Risma yang paling banyak tuh berlipat-lipat dirugikannya. Dengan 0 suara di TPS sebanyak 3.657 TPS. Itu kena ada pengkondisian, nggak mungkin. Nek boso keamanan itu cipta kondisi. Ini bahasa polisi loh. Bukan aku yang nuduh, polisi yang melakukan loh. Komisi 2 DPR, DKPP, Bawaslu, dan KPU harus mendalami tantangan ini dan tentang masalah ini. Ngomong ini wae lah. Nek mereka di Komisi 2 atau DKPP, KPU, Bawaslu
KPU Dora percaya suara Bu Risma kosong di 3.637 TPS. Datanya diminta dulu. Jalo yo ojo neng aku. Silahkan kontak tim sukses Bu Risma. Kalau mau cepat KPU bisa perintahkan jajaran di bawahnya buat nyerahin data TPS yang suara kandidatnya itu kosong itu. KPU kabupaten kota pasti bakal bantuin itu. Dihitung bareng wae lah. 01 ada berapa TPS yang kosong suaranya 0. Demikian pula dengan kandidat 02 dan 03. Yang beginian ini jangan dibiarkan, tidak boleh didiamkan ini. 3.000-an TPS tanpa pemilih sama sekali itu genah konyol. Mungkin nek sing maju aku atau orang-orang yang blas bukan siapa-siapa, nggak dikenal ya wajar gak ada yang milih. Masa sekelas Bu Risma yang prestasinya sebagai wali kota Surabaya dikenal hingga dunia internasional. Satu pun tidak ada yang milih di ribuan TPS tadi. Bahkan saksi-saksinya tidak ada yang milih. Hah? Memang orang-orang di TPS yang ribuan mau warganya iso nyoblos apa prestasinya Bu Kofifa. Ngerti dan merasakan yang dikerjakan Gubernur Jatim. Nah, bagi Om Begawan ini kosong, 0 suara di 100 atau 200 atau 300 TPS. Ya welah coba tak maklumi. Kalau hanya segitu, ini 3.637 TPS loh. Iya ini ngawur tenan ini. Cara membobol suara Bu Risma ini. Ini dengan cara seperti apa ini? Om Begawan dulu juga penyelenggara pemilu. Dan tahu seluk-beluk seperti ini. Dan ini tidak perkara kalah. Perkara menang. Dudunek terus diwalik grimyang semua TPS di 3.000-an suara milih Bu Risma, lalu yang menang Bu Risma. Dudu kuwi masalahnya, bukan itu. Ameh menang Bu Kofifa sama Kang Emil ya monggo, tapi cara menangnya kan ya sing bener, sing sae, sing apik, sing jujur gitu loh. Lah nek pemimpin dipilih dengan cara yang nggak bener begini, gimana dia bisa kerja baik? Lho jare wong-wong kae lho, kabeh kuwi tergantung niate awake dhewe. Ini tak bayangin nih. Dengan menang yang disetting, apa kuwi Bu Kofifah durung kerja. Wis ditagih orang yang berhasil mengzongkan ribuan TPS tadi. Ditagih apa? Ya bayaran. Dijoli, uang lelah dan lah lainnya lah. Ini saya tidak menuduh. Tapi fakta ini harus diungkap. Mengapa bisa 3.000-an lebih suara Bu Risma tidak ada yang memilih. Padahal PDIP di Jawa Timur itu menang di 21 kabupaten kota. Kan itu aneh itu. Anomali itu namanya. Nah, mereka yang sudah mengzongkan di TPS itu ya mungkin jalur ijol proyek bisa itu. Atau memenangkan tender lah. Atau balas jajah. Ini bukan pula tentang Bu Kofifah dudu wong apik ora babakan itu. Om Begawan percaya dan yakin, saya yakinnya 3 kandidat gubernur Jawa Timur itu wong sae sedanten, tahu maksudnya. Orang baik semua, orang berkualitas semua, betul. Ngeten itu. 2-3-3-nya itu begini. Bu Kofifa itu ketua umum Muslimat NU. Perempuan-perempuan NU se-Indonesia Raya itu. Justru bila ada kecurangan yang malu, bukan hanya tim suksesnya saja itu. Bu Kofifah, bukan, Kim Plus Plus juga. Apalagi organisasi NU sak jamaah sing jumlahe puluhan yuta itu. Menang pilkada, wong NU kok nganggo selintat-selintut. Lah ini bahaya nih. Kuwi dudu warisane Mbah Hasyim Asari loh. Bukan tinggalane Romo Hasyim Muzadi loh. Sanes warisane Gus Dur loh. Ini tolong ini. Jangan malah memberi beban pada NU. Wingi gara-gara Mitfah Paulana, NU wis melu-melu kecipratan elek. Meskipun ada yang belani dari PKB dan sebagainya. Tetapi itu sebuah yang mencoreng NU itu sendiri. Ya ini, Bu Kofifa menang dengan cara-cara seperti ini harus dibuka. Supaya masyarakat paham, supaya masyarakat merasa pelong gitu loh. Ini Om Begawan tidak menuduh, tetapi fakta yang saya baca ini kok aneh. 3.000-an lebih TPS bisa 0 suaranya Bu Risma itu kan aneh. Lah NU itu pusatnya di Jawa Timur loh, disorot dari banyak tempat.
Dan Bu Khofifah lebih diyakini representasi NU tinimbang Mbak Lulu sama Bu Risma. Soalnya Mbak Lulu sama Bu Risma itu nggak pernah duwe posisi struktural di NU. Beda sama Bu Khofifah. Kan dawe para romo kiai, kita ini harus jujur, bersih. Apalagi menapai jalan politik, jangan sampai ternoda. Lah secara internal ini Bu Khofifah sama Mas Emil ini, budal memulai pemerintah kedua loh ini, incumbent loh. Mosok mau dengan modal kotor begini nih. Nah sebelum ditetapkan KPU, ayo bersih-bersih dulu nih. Yang ngotori dibuang saja ini, dirampung gimana kejadiannya. Panggil saja tuh semua orang lapangan, suruh menerangkan kenapa bisa seperti itu. Masalahnya ini tuh masalah, tapi pertinyi ini loh. Siapa orang-orang yang ngebantu mereka? Ya, how is success time? Malah nggak aku bahasa Inggris. Tak balinnya nih, siapa saja tim sukses mereka? Siapa yang ngebantu mereka? Siapa yang bergerak mengosongkan suara Bu Risma di ribuan TPS tadi? Kok bisa-bisanya mengondisikan warga, bahkan mengondisikan TPS sampai 0 suara kayak gitu? Dan di 3.000-an lebih, 3.600 lebih TPS. Yang di luar tim sukses Bu Khofifah dan Mas Emil. Mari sisir semua titik-titik TPS tadi. Cek bagaimana persiapan coblosan dijalani. Apakah semua dilakukan dengan baik dan benar? Adakah pihak-pihak yang ikut campur? Nimbrung mempengaruhi terlalu dalam pada pemilih. Nah, apabila penyelenggara pemilu, pemerintah, para aktivis, akademisi melihat 0 suara Bu Risma di semua TPS, opora prihatin, opora bersikap, opora nyoro. Ya wes pisan kas nih, sekali lagi nih. Ini bukan perkara Bu Risma kalah, enggak. Tidak soal PDIP gagal menang, oh bukan. Juga duduk tentang kegelan atau kekecewaan seorang begawan. Enggak. Kekecewaan yang sifatnya personal. Itu hal sepele. Ngopi, ngobrol sama teman udut itu genah bar lali itu. Tapi ini perkara. Ada gak sih yang mengkondisikan suara rakyat? Disebabkan kecurangan. Dikondisikan, disengaja. Itu jelas penodaan terhadap demokrasi. Ingatlah, dulu waktu reformasi 98, meruntuhkan Orde Baru itu harus berdarah-darah loh. Banyak nyawa yang hilang. Berapa nyawa mahasiswa yang harus jadi taruhannya? Ada yang belum ketemu sampai sekarang. Bu Khofifah sama Mas Emil Dadak, Bengawan sangat ngerti. Beliau berdua orang baik. Tolong dong, minta itu. 0 suara Bu Risma untuk diselidiki. Yang sebanyak 3.600-an di TPS, dicari penyebabnya. Jangan sampai besok pas dilantik ada satupun tindakan curang yang tidak diselesaikan. Itu kan jadi beban kalian. Mengiringi proses pemerintahan di Jawa Timur 5 tahun mendatang. Jangan sampai ada kerikil-kerikil tajam yang akan menghambat kepemimpinan panjenengan berdua. Ayolah, masyarakat Jawa Timur terbuka, jujur, kita cari kenapa bisa terjadi di 3.600-an TPS suara Bu Risma sampai 0 pemilih. Itu ya, Bengawan agak marah ini. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Bengawan, salam Empo. Dadah.